kedua, di sini ada clue, yang kedua adalah akhir zaman. Kira-kira Bapak-bapak sepakat hari ini akhir zaman? Dari mana landasan berpikirnya Pak bahwa hari ini akhir zaman? Ya. Yang pertama, isyarat ilmiah dari Rasulullah SAW yang menggambarkan terkait dengan periodisasi terkait dengan pemerintahan Islam. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya, takunu nubuwah fikum masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'ha. Summa takunu khilafa ala minhaji nubuwah fatakunu masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'ha. Ya. Kemudian summa takunu mulkan ad-dan fatakunu masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'ha. Summa takunu mulkan zabriyatan fatakunu masyaallah an takuna summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Summa takunu khilafah ala minhaji nubuwah summa sakata. Yang pertama isyaratnya ini. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan bahwa akan terjadi di antara kalian yaitu masa kenabian, dan masa itu akan ada kemudian Allah Subhanahu wa taala yarfa'uha, mengangkatnya. Dan hari ini masa itu telah hilang, ya. Kita hari ini sudah tidak ada masa kita kenabian, yang ada nabi-nabi palsu hari ini, ya. Mirza Ghulam Ahmad, Lia Eden, macam-macam nabi palsu. Tapi nabi sesungguhnya ya berakhir dengan berakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa takunu ya khilafah ala minhaji nubuwah. Kemudian ada nanti masa kekhilafahan yang mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masanya kapan? Yaitu ketika khulafa rasyidin, ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya radhiyallahu anhum. Summa takunu mulkan ad-dan, kemudian akan terjadi masa ya raja-raja, kerajaan-kerajaan, al-muluk. Ya, mereka memerintah dengan kekuasaan Islam, mereka memerintah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan masa juga itu telah hilang di antara kita, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masa ketika Daulah Umayyah sampai kepada Turki Utsmaniyah, masa-masa mulkan-mulkan, ya kerajaan-kerajaan yang memerintah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah itu masa berikutnya adalah mulkan zabriyatan, yaitu raja-raja yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW yang memerintah dengan hukum-hukum bukan hukum Islam, bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat kezaliman, mereka berbuat kemungkaran, ya mereka berbuat ya hal-hal yang menjauhkan umatnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sepakat mulkan zabriyatan itu masanya sekarang. Ya. Baru masa terakhir dikatakan oleh Rasulullah SAW baru khilafah ala minhaji nubuwah. Yang terakhir adalah kekhilafahan ala minhaji nubuwah, yaitu ya kekhalifahan yang kembali mencontoh kepada Rasulullah SAW summa sakata. Kemudian Rasulullah SAW terdiam. Makna diamnya Rasulullah SAW tidak ada fase lagi setelah terjadinya pemerintahan Islam. Kemudian setelah pemerintahan Islam kemudian terjadi kemerosotan moral, baru kemudian kiamat segera datang. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, bagaimana terkait dengan alamatul kiamah, terkait dengan tanda-tanda kiamat, dan tanda itu hari ini sudah nampak semuanya, ya. Sudah nampak semuanya di antara kita semuanya hari ini. Dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kata Rasulullah SAW nanti akan ada, tidak akan terjadi. Ya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bagaimana Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa nanti, ya, tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya tanda-tanda berikut ini. Yang pertama, tanda yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yaitu ya dikatakan dalam hadis ini yaitu qaribuz zaman. Waktu ini terasa begitu cepat. Pernah Pak, Ibu merasakan waktu ini sangat cepat? Baru ngalamin hari ini, besok udah sore lagi. Gitu ya. Hari ini baru istirahat, umur kita sudah 50 tahun. Waktu terasa begitu cepat, ya.
Maka di situ ya dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda alamatul kiamah sugro, ya, tanda-tanda kiamat sugro. Yang kedua dikatakan oleh Rasulullah SAW yaitu ilmu agama dicabut. Ya. Hilangnya ilmu agama, dan ilmu agama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu agama tersebut? Maka diwafatkannya para ulama yang memang mumpuni dalam masalah ilmu agama. Ya. Dan 2 tahun yang kemarin ketika Covid itu terjadi, ya, terjadi banyak para ulama kemudian meninggal, wafat. Kalau guru saya itu ada tiga orang yang meninggal itu. Satu Dr. Azami Sami'un Al-Zazuli, guru tafsir dan guru Al-Quran. Yang kedua Dr. Taufikur Rahman, dia pakar usul fikih dari Sudan. Yang ketiga Profesor Hasanuddin Aif, beliau guru besar usul fikih UIN Jakarta dan termasuk ketua MUI, ketua fatwa MUI. Maknanya hadis itu Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa nanti, ya, alamat-alamat tanda-tanda daripada kiamat itu adalah dengan diwafatkannya, dicabutnya ilmu. Dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama-ulama, dan itu banyak. Ya. Kalau waktu masa-masa Covid itu kita meninggal, kita dapat broadcast kan, jumlah kiai pondok pesantren yang meninggal itu ribuan. Ya. Ribuan. Ya, dan itu salah satu tanda daripada kiamat sugro. Kemudian berikutnya tanda daripada kiamat sugro itu adalah watak surul, dikatakan di sini zalazil. Ya. Dikatakan berikutnya akan muncul, dikatakan bahwa akan muncul bencana-bencana, kekacauan-kekacauan. Gempa-gempa terjadi, banjir terjadi, gunung Merapi terjadi. Dan itu merupakan tanda daripada kiamat. Dan ini tanda akhir zaman. Dan yang berikutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang menjadi tanda kiamat berikutnya adalah kekikiran yang merajalela. Ya. Umat hari ini menjadi umat yang kikir. Ya. Lebih sifatnya egoistik, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Hanya memikirkan keluarganya, tidak peduli dengan masyarakat sekitar, tidak peduli dengan perjuangan, tidak peduli yang lainnya. Ya. Mereka hanya berpikir terkait dengan bagaimana menyelamatkan dirinya daripada kesusahan-kesusahan. Sehingga mendorong umat ini menjadi memiliki sifat yang kikir. Dan yang terakhir dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis ini bahwa di antara tanda dari kiamat itu adalah al-kharaz, pembunuhan dan pembunuhan. Ya. Hari ini coba lihat ya, kalau dulu mah mungkin kalau baca warta kota, pos kota gitu ya, itu pasti beritanya pembunuhan semua itu. Ya. Yang paling baru hari ini polisi membunuh polisi, diperiksa oleh polisi, diadili oleh polisi. Ya. Pak Jenderal nih ya. Ya, Pak Jenderal mungkin tahu nih kisi-kisinya nih ya, terkait dengan apa sesungguhnya yang terjadi itu ya. Kita mah orang awam nggak tahu aja ya. Jadi pembunuhan. Dan itu hari ini kalau kita lihat sehari itu sudah banyak berita, ya, berita terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia dengan manusia, nyawa seolah-olah menjadi tidak berharga. Ya. Nah ini yang digambarkan oleh Rasulullah bahwa hari ini adalah hari akhir zaman. Ya. Dan kemudian yang diantara berikutnya yang digambarkan merupakan tanda dari akhir zaman atau alamatul kiamah. Maka Rasulullah SAW mengatakan ya diantara tanda kiamat berikutnya akan benar-benar datang pada manusia di mana tidak seorang pun di antara mereka kecuali mereka memakan harta riba. Sekiranya ia tidak memakan harta riba, niscaya ia terkena debu daripada riba. Ya. Sekarang umat ini ya susah lah ya. Hari ini kita terkesannya itu dipaksakan untuk riba. Ya, rumah riba, kendaraan riba, semuanya. Ya. Kalaupun kita tidak terkena riba, ya debu-debunya kena lah. Ya.
Karena hari ini transaksi itu ya mau nggak mau ya kita harus menggunakan bank-bank yang konvensional. Meskipun kita tidak ambil bunganya, kita hanya ambil uangnya, maka di situlah mungkin yang dimaksud dengan debu daripada riba tersebut. Kita pakai bank syariah, mereka yang transfer, oh kena biaya ini, gitu kan? Ya maunya misalkan bank konvensional yang mereka tabung seperti itu. Nah ini diantara. Dan di sini makanya ketika kita merasa bahwa di hari akhir ini adalah hari akhir zaman, maka di sini kita coba membahas sebuah tema terkait dengan peran pemuda di akhir zaman.